Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari hantu di tempat kecelakaan sampai ke penampakan yang ada di terowongan, berikut adalah 5 penampakan hantu Jepang bagian kelima. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, bekas kecelakaan. Ada semacam budaya atau norma atau ya semacam tradisional gitu ya di Jepang, dimana kalau lo ngeliat kembang atau rangkaian bunga di pinggir jalan, itu bisa jadi adalah tempat dimana pernah terjadi kecelakaan atau bencana. Bisa jadi ada semacam keluarga dekat, teman, atau orang gitu yang menaruh bunga di spot tersebut sebagai bentuk penghormatan, doa, kenangan atas tragedi yang terjadi di spot itu. Jadi gini ceritanya, ada 3 orang Jepang yang sedang jalan-jalan malam gitu ya. Mereka dikabarkan ingin melihat ke spot di mana pernah terjadi lokasi bunuh diri, di mana seorang wanita itu berjalan menabrakkan dirinya ke tengah rel kereta api yang sedang berjalan. Pas sampai di lokasi, mereka merekam momen tersebut sambil ngobrol-ngobrol mengenai situasi sekitar. Kebetulan salah satu dari mereka itu notice bahwa di atas jembatan penyeberangan itu ada cewek gitu yang sedang berdiri diam memperhatikan mereka. Nah, seperti yang lihat di samping nih ya, mereka notice dengan keberadaan wanita ini dan ya udahlah, bisa jadi itu orang lain lagi gabut. Kebetulan juga lokasinya itu mereka sekarang dekat dengan pemukiman liar, jadi bisa jadi wanita ini adalah homeless people. Mereka lanjut lagi dong ngobrol. Nggak lama lagi si kameramen notice bahwa si cewek yang tadinya di atas jembatan penyeberangan ini hilang. Si kameramen nggak begitu peduli karena ya bisa jadi cewek ini tuh udah pulang mungkin atau udah pergi. Nah, setelah itu si kameramen ngobrol lagi nih sambil sesekali melihat ke arah bunga dan ke arah temannya. Tahu-tahu muncul sosok wanita di belakang temannya. Dia kaget dong, terus temannya bilang, lu kenapa? Terus temannya bilang, jawab lagi kayak, kagak, itu tadi ada cewek di belakang lo berdua. Bilang, mana ada tuh, halu kali lo. Terus gak lama temen yang berdua ini langsung diem dan kabur. Gue mau lo fokus ke videonya. こんなとこで気持ち悪かったよね。さっきずっとなんかこう同じだった。俺らもう帰るか。ちょっと怖いわマジで。うわっ、今女の人おったってマジマジ気持ち悪い。ほんまにおったんってお前らの真後ろやぞ。いやあれほんまやって。何Seperti yang lo lihat nih ya, pas si temennya kabur, si kameramen langsung mengarahkan kameranya ke belakang dia. Tiba-tiba sosok yang tadinya di belakang temennya berdua ini itu pindah ke belakang kameramen. Terus kalau perhatikan lagi ya, kan tadi awal video gue bilang ada sosok wanita yang ngeliatin mereka dari jembatan itu. Terus di detik segini tuh, si cewek yang di jembatan itu tuh nggak ada. Orang Jepang itu percaya bahwa roh atau nyawa atau arwah dari orang yang meninggal dalam keadaan tidak tenang itu berdiam diri di lokasi. So, apakah ini adalah hantu dari orang yang meninggal di rel kereta api? Mungkin ya. Keempat, ketika menonton video horor. Setiap kali gue mengupload video malam Jumat, pasti banyak banget tuh ya yang sering instastoryin pengalamannya nonton video malam Jumat, terus mention ke Instagram gue di ewing_hd gitu ya. Biasanya nih ada yang nonton bareng temen, ramean, ada yang bareng ade, anak, terus terakhir nih ada yang nonton bertiga bareng pacar, mantan, selingkuhan ya. Nobar, seru tuh pokoknya ya. Salutlah sungguh sama doi. Gue selalu ngelihat instastory dan mention dari kalian yang sekiranya unik gitu, gue pasti selalu repost di Instagram. Nah, kali ini ada yang pengalaman nih dengan kalian. Jadi ceritanya gini ya, ada cewek cowok nih. Si cowok itu kayak ngerekomendasiin gini nih, gimana kalau kita nonton video horor. Si ceweknya mah hayu-hayu aja, cuman ceweknya nggak tahu kalau di dalam video horornya itu ada jump scare-nya. Nah, niat si cowok adalah ingin
merekam gitu ekspresinya si muka ceweknya pas lagi ketakutan. Nah, pas di pertengahan video, si cowok ini mulai ngerekam ya. Terus si cewek ini kayak udah mulai takut, kayak udah merinding, dia gimana kayak lo nonton video aja, terus kayak megang-megang cowoknya lah. Terus gak lama, pas mulai jump scare, si cewek ini kaget. Saking kaget-kagetnya, dia tuh kayak loncat ke belakang, terus mentok ke lemari yang ada di belakangnya. Si cowoknya ini seneng dong udah bisa ngerjain si ceweknya. Tapi si cowok ini juga gak sadar bahwa ternyata di belakang lemari itu muncul cewek yang lagi nengok. Dia gak kenal ceweknya itu siapa. Gue mau lo perhatiin baik-baik ya ceweknya siapa. Seperti yang lo lihat di samping ini nih ya, ceweknya kaget terus dia loncat ke belakang. Di situ muncul sosok perempuan berambut panjang nengok ke arah mereka berdua. Kalau gua zoom ya, wajah dari sosok ini itu mukanya pucat, terus mimik mukanya itu kayak cemberut gitu. Si cowok ini sadar sama penampakan ini, terus dia nyamperin ke balik lemari. Pas dilihat, di situ nggak ada siapa-siapa. Banyak orang yang bilang ya, katanya sih kalau kita lagi ngomongin tentang hantu, tentang setan, sebenarnya setan atau hantu itu juga denger dan ngumpul di sekitaran kita. Itu katanya loh, gua nggak tahu ya benar atau enggak. Bisa jadi juga nih ya, pas lo lagi nonton video ini, kan kita lagi ngomongin setan sama hantu nih ya. Hantu setannya itu sedang ada di sekitaran lo. Ketiga, penampakan di taman. Biasanya kan ya kalau kita nih orang Indonesia sehabis hangout atau ngopi gitu di malam hari, pulangnya tuh suka bawa kendaraan sendiri, terus ya udah cabut. Kalau nggak sendiri ya berdua lah naik motor. Kayak kita udah selesai nih ya, say goodbye sama teman-teman, ke parkiran, naik motor, cabut, terus ya udah pulang ke rumah. Kalau orang Jepang itu agak beda ya. Biasanya setelah mereka say goodbye ke temannya, mereka berdua atau bertiga itu jalan kaki menuju stasiun terdekat dari lokasi mereka. Pada video ini ada dua orang perempuan ya malam-malam abis hangout, terus kayak ngebuat video gitulah, kayak semacam vlog. Di dalam video ini mereka kayak ngobrol bercanda gitu sambil jalan-jalan di sekitar taman yang ada kolamnya. Pas lagi kayak ngevlog gitu, tiba-tiba di seberang kolam itu kayak ada orang berdiri di bawah lampu jalan. Terus temannya yang pakai dress hitam itu kayak, siapa tuh di sana? Kayak ada orang niatin. Nah temannya ini khawatir, takutnya itu adalah stalker yang sekiranya bisa membahayakan nyawa mereka. Tapi temennya yang pakai dress putih itu menjawab, udah biarin aja, kayak ini jauh kok, dia mau ngapa-ngapain juga kita bisa kabur duluan. Ya udah, akhirnya mereka berdua cuek aja gitu, terus ngelanjutin vlognya sambil jalan santai dan ngobrol. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba temennya yang pakai dress hitam ini tuh ngeliat kayak ada sesuatu gitu di balik pohon. Kayak bukannya itu cowok yang tadi ya? Nah, di sini nih, gua mau lo perhatikan videonya baik-baik. Apakah itu cowok yang tadi atau bukan? Seperti yang lo lihat ya, si sosok cowok yang tadinya ada di belakang pohon itu tiba-tiba pindah ke belakang temennya, dan wajah dari si cowok ini itu bener-bener ya, matanya hitam terus kayak mangap gitu. Terus pas si kamera mengarahkan ke bawah kayak kaget gitu, sosoknya langsung hilang. Si cewek juga yang ngevideoin itu juga shock dan juga ngeri ya ngelihat penampakan tadi. Dan cewek yang hitam itu, cewek yang pakai baju hitam maksudnya, itu kebingungan. Jadi cewek yang baju hitam yang tadinya takut sekarang bingung. Cewek yang pakai baju putih yang tadinya tenang aja itu mulai merasa panik.
Bayangin deh kalau lo ketemu sama sosok penampakan kayak gini. Gue mau ogah. Bodo amat gue mah. Kedua, penumpang misterius. Kalau di Indonesia, kebanyakan dari kita tahu ya, kalau pas lagi weekend itu ya ngopi. Kalau di Jepang, kebanyakan dari mereka kalau pas lagi weekend minum alkohol. Nah, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya melarang teman kita yang mabok untuk mengendarai mobil. Jadi begini ceritanya ya, ada 2 orang cowok nih ya, baru pulang dari mabok gitu. Yang satu nggak minum, itu nyetir. Yang satu yang mabok, ini duduk di samping kursi supir. Nah, karena pas lagi mabok, temannya ini kayak nggak jelas gitu lah. Dia ngebuat video menceritakan betapa baiknya temen gue ini ya, mau nganterin gue pulang dan lain-lainnya. Nah, si temennya yang lagi nyetir ini kayak, udahlah lo tenang aja, lo sok tidur dan gue anterin lo pulang. Pas lagi asik videoin, tahu-tahu muncul kepala cewek di samping dia persis. Padahal di mobil itu cuma mereka berdua aja. Jadi benar-benar di samping kepalanya persis ya. Lu lihat sendiri deh. やっぱそこ重視するのに悪かったよな。確かにそこら辺はな、性格に越したことはないから。あれでもあれや、俺でもいいからちょっと。何あれうるさいな。そうそう、おいおいおいおい、何なんかおったって絶対いないでしょ。やばいやばいやばい。何えあれちょっと今運転してるから人ちょ待ってお前おったんやって。何がそのおららいやおったんやってうるさいな。 Seperti yang lo di samping ini ya, pas si kamera mengarahkan kameranya ke belakang gitu, tiba-tiba ada sosok yang nongol di sampingnya persis. Dan kalau diperhatikan lagi nih ya, wajah dari sosoknya ini itu bener-bener serem men. Ini jump scare banget nih. Kalau gue deskripsikan ya, mukanya tuh kayak hancur bekas luka ya. Terus kalau diperhatikan lagi, matanya si penampakan ini itu sempet ngelirik ke arah kamera, terus ngeliat ke depan gitu, terus hilang aja. Temennya kaget dan entah karena mabok dia jadinya halu atau gimana, dia coba cek ke jok belakang dan pas dia cek ternyata yang gak ada apa-apa. Cuman si cowok ini yang mabok ini kayak yakin kalau dia tuh melihat hantu dan bilang ke temennya kalau ada cewek di belakang. Yang temennya yang lagi nyetir ini kayak, apa sih lo nggak jelas, apaan sih lo halu mau mabuk, nggak jelas lo. Karena si cowoknya ini yang lagi nyetir merasa terganggu, digangguin sama temennya, otomatis dia kehilangan kendali mobil dan nabrak tiang listrik. Menurut gue ini sih gila ya, ini gila banget. Bayangin kalau di samping muka lo ada kepala kayak gini, cewek gitu, pas lo lagi naik mobil sendirian, beh, wah parah sih ini muka beneran. Pertama, hantu di terowongan. Orang Jepang itu mempunyai kepercayaan bahwa kalau terowongan itu adalah semacam apa ya, selang atau semacam jalan menuju ke dunia lain. Jadi kayak lo jalan dari dunia nyata, nah ujung dari terowongan itu adalah dunia sana, dunia akhirat, dunia arwah, dimensi lain. Nah orang Jepang percaya dengan hal itu. Kebetulan nih ya, ada satu terowongan yang sekiranya angker di Jepang. Nah, ya udah deh, mereka ada nih sekumpulan pemuda uji nyali di sana. Pas awal-awalnya sih kayak ya cuman gelap doang, tapi dari ujung lorong itu kelihatan kayak ada sosok apa ya? Cowok gitu atau ada sosok bayangan hitam gitu. Dan makin lama bayangan hitam itu makin dekat. Pas udah deket nih ya, itu tato ngilang. Tapi gue pengen perhatiin baik-baik nih ya, wujud asli dari bayangan hitam tersebut.
Seperti yang lo lihat di samping ini ya, ini bener-bener kena lah. Gue yakin pasti ini banyak banget yang jump scare, yakin, karena si apa ya, ini hantu atau orang gue nggak tahu nih ya. Pokoknya nih pas muncul tuh bener-bener kayak lari loh, bayangin. Setannya lari nih, gue nggak tahu setan atau orang, tapi kayak mukanya hancur, lari ke arah kamera, terus the best. Ini keren sih, keren. Ini keren. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD dan nyalain notifikasinya. Minggu depan akan ada penampakan hantu Jepang yang lebih serem, lebih jump scare. Pokoknya ini belum berakhir guys. Ini tuh belum berakhir. Kayak hantu-hantu Jepang tuh bakalan ada lagi dan makin serem dan makin parah, dan ini belum berakhir. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Serius, ini belum berakhir. Masih ada. Gue punya 10 atau 15 atau 20 video penampakan Jepang yang bener-bener jump scare banget, yang kena banget, serem banget. Serius, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya.